banyak sekali saya kagum dengan kehadiran Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu dan saudara terkasih, saya mau mengawali Bapak ini dengan menceritakan sebuah pengalaman saya. Ketika beberapa tahun yang lalu saya pernah melayani di Nunukan. Nunukan itu hampir sama dengan Sanggau, perbatasan dengan Malaysia. Tapi di sana itu, kalau di sini kita Sarawak, di sana Malaysianya itu saya Sarawak itu apa? Sabah. Ya. Jadi Bapak Ibu, di pos kerja saya itu susah sekali menemukan anak-anak muda gitu yang lulus SMP, SMA itu susah sekali. Karena di sana sering nikah muda, bukan nikah muda, nikah remaja. SD kelas 5 sudah menikah, SMP kelas 1, 2 sudah menikah. Dan karena itu kami pada waktu itu membuat program orang tua asuh. Jadi ada anak yang kita lihat pintar, yang punya niat untuk belajar, tapi nggak punya uang, kita carikan orang tua asuh. Jadi pada waktu itu kita dapat orang tua asuh di Bogor. Jadi ada salah satu anak namanya Risto, yang cukup pintar, semangat belajar, dan pada waktu itu ayahnya mendukung. Kita sekolahkanlah dia SMA di Bogor. Tentu biayanya ditanggung oleh orang tua asuhan. Nah, semangat belajarnya bagus di Bogor. Hasil belajarnya juga bagus. 2 tahun dia belajar di sana. Tapi di tahun yang kedua, dia berniat untuk pulang kampung untuk berjumpa dengan orang tua. Liburan semester. Liburan tahun ajaran baru maksudnya. Nah, niatnya libur 1 bulan Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berlibur 1 bulan, dan apa yang terjadi? Dia harus kembali ke Bogor. Tiket sudah dibeli. Tapi sebelum beberapa hari pulang kembali ke Bogor, tiba-tiba ibunya menjumpainya di sungai. Ibunya bilang samanya, Risto, kalau kamu kembali ke Bogor, Mama akan bunuh diri. Ketika mendengar itu, Risto datang kepada pendeta. Pak Pendeta, gimana ini? Saya masih ingin kembali sekolah di Bogor. Di situ saya tahu masa depan saya akan cerah. Tapi ibu saya bilang, kalau kamu pergi, ibu bunuh diri. Sudah dilakukan pendekatan kepada ibunya, Bu. Kalau mau masa depan anak ibu baik, dia harus sekolah ke sana. Ibunya tahu, memang Pak, saya tahu kalau dia pulang dari sana, masa depannya bagus dibanding dengan teman-teman sekampungnya. Tapi hati saya tidak tega untuk memprediksi apa yang tidak baik terhadap hidup. Saya khawatir Pak, terjadi apa-apa yang buruk dalam hidupnya. Dan karena itu saya memilih, biarkan dia tinggal bersama dengan kami, walaupun dia tidak lulus SMA. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu, akhirnya tidak ada jalan tengah, tidak ada kesepakatan. Akhirnya Risto mengabaikan dan akhirnya dia tidak jadi pergi ke Bogor. Dia putus sekolah dan akhirnya dia sama seperti para pemuda yang ada di kampung. Kira-kira miris apa tidak Bapak Ibu? Miris. Karena saking cintanya kepada anaknya, dia takut terjadi hal buruk dan kepadanya, dan ia tidak membiarkan anaknya menggapai masa depannya. Padahal sudah ada yang siap memberikan uang beasiswa. Tapi karena takut apa yang akan terjadi nanti, akhirnya anaknya tidak diberangkatkan ke Bogor lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa saya mengambil pengalaman ini? Sebenarnya ada hubungannya dengan kisah Yakub yang pindah ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, Yakub
merasakan ketika ia pindah ke Mesir adalah suatu tempat masa depan yang baik baginya dan anak cucunya. Itu dia tidak mungkiri. Kenapa? Karena di Mesir tempat di mana bahan makanan itu masih tersedia. Karena kita tahu pada waktu itu bangsa Mesir itu masih menerapkan lumbung pangan. Di mana kalau di Kanaan terjadi kelaparan, di sana masih banyak stok. Yakub tahu itu. Mesir adalah tempat yang menjanjikan bagi masa depannya, apalagi di sana ada anaknya Yusuf yang dibilang sudah mati. Tapi ternyata saudara-saudaranya membawa kabar, Yusuf hidup. Dan bukan itu saja, Yusuf menjadi orang besar di tanah Mesir. Jadi kerinduan Yakub untuk ke Mesir begitu besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan menuju Mesir juga punya pertimbangan dan punya kekhawatiran tersendiri bagi Yakub. Walaupun dia tahu di sana tempat menjanjikan, tapi dia khawatir juga. Bagaimana di perjalanan nanti? Walaupun Firaun sudah mengutus alat transportasi untuk membawa mereka, tapi Yakub ini sudah cukup tua. Perjalanan berhari-hari menguras tenaga, bagaimana di perjalanan nanti? Bagaimana juga kehidupan kami di sini? Bukankah Tuhan menjanjikan ini menjadi milik kami? Dan ketika kami pindah, bagaimana masa depan kami ketika Tuhan menjanjikan tanah ini? Mungkin Yakub juga berkata, apa yang akan terjadi nanti ketika Yusuf sudah tidak ada lagi, ketika aku tidak ada lagi juga? Atau ketika aku sudah mati, apakah ketentraman, kesejahteraan juga menjadi bagian hidup anak cucuku? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga yang semuanya menyimpulkan ada kekhawatiran dalam perpindahan ini. Tapi hebatnya Yakub, walaupun dia juga punya pertanyaan-pertanyaan itu, dia melakukan tindakan iman. Dan apa tindakan iman yang dilakukan oleh Yakub? Di ayatnya yang pertama jelas dikatakan begini. Jadi berangkatlah Israel maksudnya adalah Yakub, dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Nah, ini tindakan iman yang dilakukan. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Jadi sebelum ia melangkah lebih jauh menuju Mesir, di tengah kekhawatiran akan pertanyaan-pertanyaan itu, Yakub memberikan korban sembelihan dan persembahan kepada Tuhan. Ini tindakan Yakub. Di saat dia memang mungkin sesaat kesejahteraan itu terjadi, tapi kita tidak tahu langkah panjang hidup ini, mungkin saja keterpurukan. Tapi ketika dia melakukan tindakan iman itu, dia bersekutu dengan Tuhan, dia mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan, tampaknya Tuhan berkenan terhadap langkah imannya itu. Dan ketika Tuhan berkenan akan apa yang dilakukan Yakub, maka Tuhan menunjukkan diri kepada Yakub. Di ayat 2 sampai 3 sampai ayatnya yang keempat merupakan pesan Tuhan kepada Yakub. Tuhan bilang begini, Yakub, intinya ada dua Bapak Ibu. Inti dari apa yang dikatakan Tuhan, yang pertama, Tuhan menunjukkan jati dirinya. Yang kedua, Tuhan memberikan janjinya kepadanya. Yang pertama dulu kita lihat, Tuhan menunjukkan jati dirinya ketika ia bilang begini,
Akulah Allah, Allah ayahmu. Itu jati diri Tuhan. Aku ini bukan hanya Allahmu, tapi aku ini Allah dari ayahmu. Apa maksud Tuhan mau menunjukkan ini? Dia mau bilang, aku ini setia. Aku bukan hanya setia kepadamu, tapi juga aku sudah menunjukkan kesetiaan itu kepada ayahmu. Jadi kalau engkau percaya kepadaku, Allah yang setia, maka aku tidak akan pernah meninggalkan. Itu maksud Tuhan yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyatakan janjinya. Apa janji Tuhan? Dia bilang begini, jangan takut pergi ke Mesir. Ya, tadi kita tahu bahwa ada keraguan-keraguan, ada kekhawatiran. Tapi Tuhan bilang, jangan takut Yakub. Sebab apa Tuhan janjikan ini? Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau seperti bintang di langit keturunanmu, seperti pasir di pantai begitu banyaknya. Jadi ketika engkau memilih jalan ke Mesir, itu bukan keputusanmu, tapi kehendak Tuhan. Dan di sana engkau akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Lalu apalagi Tuhan janjikan? Di ayat 4, aku sendiri akan menyertai engkau ke Mesir. Jadi di dalam perjalanan itu mungkin banyak tantangan. Mungkin ada musuh juga yang mengintai, yang mau merampok mereka. Mungkin ada kondisi yang tidak fit, karena kita tahu Yakub juga cukup tua. Tapi di antara halangan dan ancaman-ancaman di dalam perjalanan, Tuhan janjikan, aku sendiri menyertai kamu. Aku tidak membiarkan engkau sendiri. Kalau Tuhan menyertai, itu artinya Tuhan melindungi. Kalau Tuhan menyertai, Dia beri berkat kecukupan akan kebutuhan. Gak mungkin mereka mati kelaparan di perjalanan. Gak mungkin mereka dihalang oleh musuh. Karena apa? Tuhan menyertai dan mau memastikan mereka akan tiba di Mesir dengan selamat. Itu. Lalu apalagi janji Tuhan? Aku juga akan membawa engkau kembali ke Kanaan ini, ke Kanaan itu. Jadi itu mungkin salah satu keraguan yang, bukankah Kanaan ini tanah dijanjikan Tuhan? Kenapa kami harus ke Mesir? Memang di Mesir ada anakku, boleh saja tidak menetap lama. Tapi Tuhan janjikan, aku juga yang menuntun kamu ke Mesir, aku juga yang akan membawa kamu kembali. Jadi PP-nya, Bapak Ibu, PP ya, pulang pergi. Semuanya dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tidak sendiri. Tuhan janjikan semuanya. Dan yang terakhir, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Artinya apa? Memang nanti Yakub akan mati di sana, tapi engkau akan mati nanti di bawah penanganan yang sangat istimewa dari anak yang paling engkau sayangi, dari anak yang dulu engkau berduka cita karena katanya dia mati, tapi kemudian engkau mati di bawah pelayanannya yang sangat penuh dengan cinta kasih kepada kita. Bapak Ibu sebagai orang tua kan ingin begitu ya. Ketika kita menghembuskan napas terakhir, kita ingin anak-anak kita berada di sisi kita, dan kita ingin orang-orang yang kita cintai menunjukkan kasihnya sebelum kita mati. Pikirnya begitu ya. Dan Tuhan janjikan kamu akan mengalami. Berdasarkan janji Tuhan itu,
Maka di ayat 5 dikatakan, lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba. Mereka melanjutkan perjalanan itu di dalam iman kepada Tuhan. Oh, karena Tuhan sudah menyatakan janjinya dan sudah menyatakan jati dirinya, dan aku tahu apa yang dikatakan Tuhan pasti. Melangkahlah mereka di dalam iman ke Mesir, dan sampai di sana mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu bacaan kita. Itu yang boleh saya tafsirkan bagi kita sekalian. Kita belajar betul bagaimana Yakub melangkah di dalam iman menuju tempat yang mungkin memang secara kasat mata sementara waktu menjanjikan kedamaian, kesejahteraan, tapi pada dasarnya dia juga ragu. Tapi ketika Tuhan menyatakan diri dan berfirman, dia melangkah di dalam iman. Dia yakin Tuhan pasti menepati janjinya, dan karena itu dia tidak ragu lagi untuk berjalan menuju tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita saat ini? Kalau kita mengibaratkan hidup ini adalah ibarat sebuah perjalanan, maka di tahun ini masih panjang. Baru tanggal berapa kita hari ini, Bapak Ibu? Baru tanggal berapa? 26. Masih sisa berapa hari lagi dari tahun ini? Ayo, siapa yang pintar kurang-kurangan? 330 hari. Siapa yang paling cepat? Siapa? 300. Berapa, Pak? 11 bulan lagi. 11 bulan kan? Betul, tapi hari saya tanya. Ayo, 365 hari kurang 26. Berapa? Anak muda, ayo. 340. Berapa, Pak Teman? 340. 340 berapa? 365 kurang 26. Hah? 329. Berapa? Ayo yang pakai handphone coba dong. 339 hari lagi akan kita jalani tahun ini. Siapa yang berani memastikan saya akan dapat yang terbaik, saya akan dapat ini itu di tahun ini? Ayo, siapa berani memastikan? Ada yang hebat? Aminkan aja. Ya. Diaminkan aja. Diaminkan, harus itu. Karena apa? Hari esok misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi apa yang harus kita lakukan? Melangkahlah dalam iman seperti Yakub. Di tahun ini kita juga akan susun program. Saya bersyukur kehadiran Bu Pendeta Glory di sini menunjukkan kemajuan di Pospekas ini. Boleh tepuk tangan dong. Apa ini? Ibadah penyegaran iman gak apa-apa, tepuk tangan sekali-sekali, gitu ya. Ada banyak program rencana-rencana di gereja kita di tahun ini. Tadi Bu Pendeta sempat bilang, kami mau nambah apa tadi? Dapur ya, Bu Pendeta. Kami mau nambah dapur. Saya lihat gerejanya sudah lumayan makin cantik. Secantik Bapak Ibu dan Ibu dan Putri di sini, makin cantik. Saya juga berteman dengan Facebook Bapak Ibu. Saya perhatikan, hebat ini jemaat, makin kompak, makin semangat. Jadi ketika kita melangkah lebih jauh lagi, ada banyak PR kita, bukan Bapak Ibu? Ada banyak impian kita di tahun ini, ada banyak harapan yang ingin kita capai, tapi landasi semuanya itu di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Dan apa tindakan iman yang harus kita lakukan? Kalau yang dia ambil persembahan, dia sembelih, dia bakar kepada Tuhan. Dan inilah contoh tindakan iman yang harus kita lakukan. Ibadah seperti itu. Makanya kita mengawali tahun pelayanan di 2025-2022 ini dalam ibadah.
Supaya apa? Di tahun ini apa yang ingin kita capai boleh diberkati Tuhan. Dan karena itu jangan tinggalkan ibadah. Ketika kita tahu bahwa ibadah adalah salah satu tindakan iman dan syukur kita kepada Tuhan, dan hidup yang berdoa, bersyukur kepada Tuhan juga merupakan tindakan iman kita kepadanya, maka pertanyaannya adalah jangan pernah tinggalkan ibadah persekutuan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita di tahun ini. Saya bersyukur ibadah malam ini penuh. Tapi kan kadang-kadang penyakit PGBIB kan sering begini Bapak Ibu. Saya mau uji dulu di jemaat ini. Kadang-kadang begini. Di awal ibadah, di awal tahun ibadahnya itu ramai. Gitu. Nanti mulai berapa bulan mulai sepi. Menjelang Natal baru kemudian Nah, saya mau tanya di sini seperti itu apa tidak? Coba jawab. Kurang lebih ya, sama juga ya di mana-mana ya. Oke, begitu alurnya. Banyak, mulai turun, menjelang Natal naik lagi. Nah, sekarang saya mengajak kita komitmen. Mau nggak kita menunjukkan semuanya itu banyak terus? Kan tindakan iman toh. Mau nggak seperti itu? Ayo kurang keras, kayaknya nggak sungguh-sungguh nih. Mau nggak? Tunjukkan bahwa kita tidak seperti yang lain. Jangan hanya di awal, pertengahan, enggak akhir. Alfa Omega kan? Awal dan akhir. Bukan awal dan akhir, awal sampai akhir. Setuju? Kapan-kapan saya tanya ke pendeta ya dari Surabaya, pendeta gimana kehadirannya? Nah, katanya setuju. Ya, semoga kita tunjukkan kita bukan Kristen kapal selam. Kapal selam kayak tadi itu kan, timbul tenggelam. Tapi kita tunjukkan kita orang Kristen yang melakukan persekutuan yang erat seperti yang. Oke? Yang pertama, yang kedua. Biasanya di GPIB ya, yang rajin ibadah itu kita tahu, yang rajin ibunya, setelah itu pemudanya, bapak-bapaknya kurang. Nah, saya tanya di sini bagaimana Bapak Ibu? Samakah atau pemudanya lebih rajin, ibu-ibunya kedua, bapak-bapaknya ketiga, atau bapak-bapaknya yang paling rajin, ibu-ibunya kedua, pemudanya ketiga? Di sini bagaimana Bapak Ibu? Tahun ini mau dimulai PKB, Pak. Ya? Tahun ini baru mau mulai PKB. Puji Tuhan, tahun ini mau dimulai. Tepuk tangan dulu. Tapi itu sering penyakitnya gereja GPIB. Selalu ada penelitian, kalau ibadah keluarga, yang hadir itu pasti lebih banyak ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Masuk di gereja saya, ibadah keluarga itu ibarat begini Bapak Ibu, kayak gabungan ibadah PKB dan PKP. Pemudanya nggak ada. Ini pemudanya bukan karena gabungan kan, tapi kalau ibadah keluarga itu apa tidak? Ya harus begitu, namanya ibadah keluarga itu ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, itu namanya keluarga, bukan gabungan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibadah keluarga semuanya. Oke ya, saya bersyukur PKB sudah ada. Itu artinya Bapak Ibu, kita mau tunjukkan tadi yang pertama, kita mau aktif beribadah. Oke. Yang kedua, kita tunjukkan semuanya juga aktif. Bukan hanya ibu-ibunya saja, bukan hanya pemudanya, tapi bapaknya bilang udahlah kalian aja yang ibadah. Bapak-bapaknya juga tunjukkan kami aktif. Tadi saya senang sekali waktu di pastori lihat bapak-bapaknya latihan. Saya bilang Pak Pendeta ini hebat sekali bisa ngajari bapak-bapak. Kalau ngajari di pos itu ngajari bapak nyanyi, mau nyanyi saja udah hebat. Tapi ini bukan hanya nyanyi, tapi wah hebat begitu. Luar biasa bapak
Jangan patah semangat, tunjukkan kalau bapak-bapak juga bisa dan aktif di dalam persekutuan gereja kita ini. Amin. Ya, saya kira itu firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Itu wujud kita melangkah di dalam iman tahun ini. Caranya apa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita melakukan hubungan yang erat dengan Tuhan. Berikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan persembahan itu adalah diri kita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita supaya di tahun ini kita semakin maju dan meningkat lagi persekutuan di Posterkes Bukit Sion Menyambut. Tuhan memberkati kita. Amin.